Selamat malam, saudara-saudara semua. Kembali hari ini kita akan belajar tentang salah satu seri didaskarya yang lain yang akan saya beri judul tentang hidup di bawah kasih karunia Allah atau hidup di bawah anugerah Allah. Ada satu teks yang penting yang akan kita pelajari hari ini, apa artinya hidup di bawah anugerah Allah dan relevansinya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya dalam kehidupan spiritual kita, bahkan kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana kita menjalani satu praktik kehidupan yang memang benar-benar dikuasai oleh anugerah Allah. Nah, kali ini kita akan membahasnya secara singkat, ya. Saya ambil dalam Roma 6 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan, sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Nah, saudara-saudara, hidup di bawah anugerah Allah artinya roh, jiwa, dan tubuh kita atau segenap hidup kita dihidupi oleh anugerah tersebut, yaitu energi ilahi melalui Roh Kudus di dalam doa, sehingga iman yang adalah hasil kerja roh, jiwa, dan tubuh itu menjadi hidup oleh energi ilahi itu dalam satu wujud perbuatan baik yang sesuai dengan kebenaran Allah. Jadi saya ulangi, hidup di bawah kasih karunia Allah itu artinya segenap hidup kita itu dihidupi, dialiri oleh anugerah Allah tersebut melalui Roh Kudus di dalam satu kehidupan doa yang adalah hasil kerja iman kita dengan Roh Kudus, ya, sehingga Roh Kudus itu mengalirkan energi ilahi ke dalam hidup kita yang akhirnya termanifestasi dalam segala tingkah laku kita yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Sama seperti ketika kita diberi asupan makanan, sehingga kita bisa bergerak, bekerja, ya, menghasilkan sesuatu yang baik untuk diri kita dan orang lain. Begitu juga dengan Roh Kudus, ya, yang ketika memberikan kita energi untuk melakukan hal-hal yang baik, maka kita melakukannya sesuai apa yang kita hidupi. Inilah artinya kita tidak lagi hidup dikuasai oleh nafsu dan dosa, tetapi oleh kasih karunia Allah yang adalah wujud energi ilahi yang memberi hidup pada iman kita yang telah mati. Nah, wujud konkretnya itu adalah mempersembahkan roh, jiwa, tubuh kita kepada Allah dan dipakai sebagai alat untuk melakukan kebenaran Allah. Nah, pengajaran seri yang lalu kita sudah membahas apa artinya hidup yang dipersembahkan kepada Allah, yaitu segenap roh, jiwa, tubuh kita dipersembahkan, dipakai sebagai alat untuk melakukan kebenaran Allah. Dan ini hanya bisa terjadi ketika kita hidup di bawah kasih karunia Allah, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 14 tadi. Kuncinya adalah doa dalam batin yang dituntun Roh Kudus dengan nama Yesus, sehingga setiap hari kita manunggal dengan Allah supaya energi atau kasih karunia itu terus mengalir di dalam diri kita. Kuncinya adalah kembali lagi bagaimana kita mengalami satu hubungan yang personal, yang betul-betul hidup, ya, di dalam satu doa. Nanti kita akan bahas dalam satu keheningan atau hesychasm yang sesungguhnya. Ya. Nah, kita akan bahas nanti apa sih artinya silence yang akan saya lanjutkan pembahasan dari seri yang kemarin. Saudara-saudara, kemana energi ilahi itu mengalir? Energi ilahi ini akan mengalir ke dalam hati oleh Roh Kudus. Roma pasal 5 ayat ke-5. Hati menjadi tempat yang sentral bagi anugerah Allah. Hati adalah misteri, karena di sanalah kita berjumpa dengan sang sumber energi itu. Di dalam Mazmur 64 ayat 7, alangkah dalamnya batin dan hati orang. Dalam Lukas 17 ayat 21b, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu, ya, atau kerajaan Allah itu ada di dalam kamu, ya. Jadi bukan di antara, tapi lebih tepatnya di dalam kamu. Bahasa asli dari Lukas itu adalah entos, ya, di dalam. Ini artinya di dalam hati dan batin manusia itu ada satu kedalaman, ya, seperti kata Mazmur tadi, ada satu kedalaman, suatu ruang yang amat dalam di mana kerajaan Allah itu berada. Para empu atau pujangga kehidupan batinia, seperti para bapak filokalia yang sering kita bahas, ya, memahami bahwa Allah harus ditemukan dalam ruang kedalaman atau ruang batinia di dalam hati. Meskipun kita tidak sadar akan hal ini, Roh Kudus tinggal di dalam kita,
sejak kita dibaptiskan, ya, dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Tujuan keseluruhan kehidupan spiritual, rohani karena adanya Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, ini adalah untuk menemukan kembali kasih karunia atau Roh Kudus yang hadir di dalam hati kita melalui energi ilahi. Hal ini hanya dapat dikerjakan melalui doa batinia kita atau hesychasm atau silence, ya, ketika pikiran atau intelek di dalam roh itu turun ke dalam hati untuk menemukan kerajaan Allah di sana. Makarius dari Alexandria menulis, hati adalah satu benda kecil, tetapi segala sesuatu terkandung di dalamnya. Ada Allah di sana. Para malaikat ada di sana. Harta karun dari kasih karunia atau rahmat. Dimitri dari Rostov mengatakan, manusia perlu menutupi dirinya dalam ruang kedalaman atau ruang batinia dari hatinya. Lebih sering daripada perlunya dia pergi ke gereja, serta mengumpul satukan segenap pikirannya di sana, di hadirat Allah. Berdoa kepadanya di dalam ketersembunyian atau tadi di dalam hesychia atau hesychasm, di dalam silence dengan segenap kehangatan roh dan dengan iman yang hidup. Hati adalah ruang pengantin di mana kita harus bertemu jiwa kita. Di mana lagi kecuali dalam hati kita akan temukan Taman Eden, Firdaus, di mana Adam berjalan-jalan dengan Allah. Nah, saudara-saudara, hati manusia sangat penting menemukan Allah sehingga dialiri oleh energi, oleh kasih karunia. Dan ini akan membuat kita hidup di bawah anugerah tadi, hidup di bawah kasih karunia. Jadi kuncinya, saudara, adalah bagaimana mengalami hutah. Dan ini tercapai hanya ketika kita bisa melakukan yang namanya silence atau keheningan atau yang sering disebut dengan hesychia. Hati manusia adalah suatu rumah doa, di mana doa yang dapat terus-menerus dipersembahkan kepada Allah. Ini adalah bagian dari gambar Allah di dalam kita. Itulah sebabnya mengapa Rasul Paulus menyebut kita sebagai bait dari Roh Kudus. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16, Efesus 2 ayat 21 sampai 22. Theophan mengatakan, engkau mencari Allah, carilah di dalam, tetapi hanya di dalam hatimu. Dia tidak jauh dari siapapun. Allah itu dekat dengan semua orang yang sungguh-sungguh menyeru akan namanya. Temukan satu tempat di dalam hatimu dan berbicaralah di sana dengannya. Hati ini adalah ruang penerimaan Tuhan. Setiap orang yang bertemu Allah menemui dia di sana. Dia tidak menetapkan satu tempat lain untuk bertemu dengan jiwa. Berjuanglah untuk masuk ke dalam ruang batinmu dan engkau akan melihat ruang dari surga. Karena keduanya itu adalah sama dan satu pintu masuk menuntun keduanya. Nah, jadi perjuangan kita untuk mencari Allah itu adalah masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Allah. Itulah silence, itulah hesychia, di mana kita bisa mengalami satu keheningan total. Kita bertemu dan berbicara serta mendengar apa yang Allah ingin katakan kepada kita. Itu artinya dia bertemu dengan jiwa kita. Melalui silence kita memperoleh energi ilahi sebagai kalori atau bahan bakar bagi iman untuk berbuah kasih. Ya, jadi kasih itu adalah satu buah dari roh karena memang adalah hasil kerja dari Roh Kudus yang mengalirkan energi tadi sehingga hati itu menjadi panas oleh energi tersebut sehingga itu bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan kasih atau pekerjaan baik. Oleh sebab itu adalah buah roh seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 sebagai hasil dari keinginan roh atau proses dari kerja roh di dalam diri kita. Dengan kalori dari Allah, kita tidak akan pernah kehabisan bahan bakar karena Allah akan terus mengalirkan kasih karunia-Nya sehingga kita tidak lagi hidup di bawah kontrol hawa nafsu, melainkan di bawah kuasa energi ilahi yang dibawa oleh Roh Kudus. Energi itu akan menuntun kita masuk ke dalam iman kita sendiri. Dan pada akhirnya kita akan terisap masuk atau menunggal dengan Allah itu sendiri. Jadi kita menjadi Allah by grace, ya, bukan by esensi, by essence, tapi by grace,
we partake the divine nature. Kita mengambil bagian dengan kodrat ilahi. Apa tandanya kita telah memperoleh energi ilahi itu? Tandanya adalah adanya api batin atau kehangatan hati yang timbul dari energi itu. Ya, tadi seperti saya contoh, seperti kita memberi makan pada tubuh kita, sehingga tubuh kita itu menjadi hangat, punya energi, sebab punya energi atau kalori. Dan sehingga kita bisa beraktivitas. Ini bisa terus bernyala, hangat, dan punya energi. Api batin inilah yang menjadi tanda kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Ya, nah, video kemarin kita membahas the inner flame, ya, api batin. Inilah yang menjadi satu bukti bahwa kita hidup di bawah anugerah Allah. Namun api batin ini bisa meredup atau mati, ya, jika kita tidak hidup di dalam doa bersama dengan Roh Kudus, atau kita memadamkan api Roh Kudus itu. Sama seperti lilin yang menyala, tiba-tiba kita tutup dengan gelas atau wadah lain, akhirnya lilin itu akan lama-lama meredup dan pada akhirnya mati. Nah, begitu juga dengan api batin yang bisa terjadi dalam hati kita. Ya, jika kita tidak memberikan keleluasaan kepada Roh Kudus untuk bekerja, dan kita menyingkirkan dia dengan keinginan daging kita, ya, atau godaan-godaan yang kita peroleh dari sensis panca indera kita, maka itu akan menyingkirkan Roh Kudus. Dan akibatnya dia tidak akan leluasa bekerja, dan akibatnya hati kita akan padam. Api itu akan padam. Nah, oleh sebab itu silence, supaya Roh Kudus itu leluasa bekerja, memanasi hati kita. Nah, itu yang sangat penting. Dan inilah yang terus dikerjakan oleh bapak-bapak gereja seperti Filokalia, ya, para bapak Filokalia, ataupun para biarawan di abad ketiga, keempat, ya, Desert Fathers. Nah, pada besok hari Selasa, ya, jam 5 sore di YouTube Live itu, di channel saya akan mengajarkan saya selama beberapa minggu ke depan bagaimana sih kita punya api batin itu yang terus menyala, ya, di dalam kehidupan urban modern ataupun kehidupan seperti yang kita jalani sekarang ini, tetapi hati kita, spiritual kita ada seperti di padang gurun atau seperti di dalam suatu silence, keheningan, sehingga kita terus boleh dibakar, ya, hidup di bawah anugerah Allah. Bagaimana kita menjalani satu kehidupan seperti padang gurun, tetapi kehidupan kita secara physically, kita ada di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, bahkan di tengah masyarakat di dalam situasi seperti ini. Nah, besok kita akan pelajari spirituality atau spiritual dari Desert Fathers yang saya kira sangat relevan, ya, sampai sekarang kita pelajari. Nah, itu adalah perkataan-perkataan dari abad ketiga, 4 sampai abad yang kelima, saudara-saudara. Theophan sang pendiri menulis, belajarlah untuk mengerjakan segala sesuatu sedemikian rupa, sehingga itu menghangatkan hati, bukan mendinginkannya. Apakah di saat kita membaca, berdoa, bekerja, berbicara dengan orang lain, kita harus berpegang teguh pada satu tujuan, yaitu tidak mengizinkan hatimu tumbuh menjadi dingin. Tadi saya katakan, ya, apapun situasi kita, apapun yang kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini, jangan memadamkan, mengizinkan hatimu untuk tumbuh menjadi dingin. Oleh sebab itu perlu bahan bakar terus untuk menghangatkannya. Nah, bagaimana situasi seperti sekarang ini, ya, di tengah kehidupan kita, ya, kita tidak terus punya api itu, punya bahan bakar itu tidak padam, dan ini sesuatu yang sangat sulit sekali, saudara-saudara. Berbeda dengan kaum rahib atau biarawan yang memang mereka memilih satu jalan untuk melepaskan diri dari perkara-perkara dunia, perkara-perkara seperti yang kita jalani, sehingga mereka bisa fokus untuk kerajaan Allah, bisa fokus hidupnya untuk dipersembahkan kepada Allah. Nah, ini adalah satu perenungan yang mereka dapatkan, yang kita sama, cuma konteks dan cara hidup yang berbeda. Nah, ini yang kita perlu tahu, ya, bagaimana kita menjalani kehidupan yang demikian. Intinya, apapun yang kita kerjakan, jangan membiarkan hatimu tumbuh menjadi dingin. Jagailah agar tungku batinmu selalu panas dengan selalu mendaraskan satu doa pendek,
Ya, berjaga-jaga atas perasaanmu kalau itu akan menghilangkan kehangatan ini. Apakah nyala api yang memelihara tungku batin ini panas? Nah, itu adalah Roh Kudus yang kita terima pada waktu baptisan. Seperti api, dia membakar di dalam diri kita. Bergantung berapa banyak bahan bakar yang kita sediakan. Api itu dapat sekecil nyala di ujung kayu korek api, atau dapat sebesar api petasan yang besar. Itu juga dapat padam kalau kita tidak dijaga, kalau kita tidak jagai. Nikodemus mendorong kita untuk menyelamatkan percikan api yang tinggal dalam bara sejak baptisan. Nah, mengipas-ngipasinya dengan menjadi nyala api melalui doa, ya, atau silence tadi, berjaga-jaga, keterpusan perhatian batinia, ya, askesis atau mati raga. Theophan setuju bahwa nyala api batinia yang membakar di dalam hati kita itu adalah Roh Kudus yang telah kita terima pada saat kita percaya dan dibaptis. Dia menyatakan kita semua menerima kasih karunia atau rahmat ilahi dalam baptisan dan krisma, ya, atau ini semacam adalah sakramen pengurapan dengan minyak kudus yang diberikan langsung sesudah orang keluar dari air baptisan, ya, untuk menerima Roh Kudus. 1 Yohanes 2:27, 1 Samuel 16 ayat 3, 13, 2 Korintus 1 21 sampai 22. Oleh karena itu kita harus menyala dalam roh, ya. Roma 12 ayat 11. Saya akan bacakan ini satu teks yang penting. Roma pasal 12 ayat yang ke-11 dituliskan, janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, tetapilah biarlah rohmu menyala-nyala dan nyalalah, layanilah Tuhan. Jadi jangan memadamkan roh atau harus menyala dalam roh. Artinya api batin yang kita peroleh itu harus terus menyala, ya. Yang kita dihidupkan itu melalui kasih karunia atau rahmat Roh Kudus. Jadi roh kita tidak padam ketika dihidupkan, diberi bahan bakar oleh Roh Kudus dalam wujud kasih karunia tadi. Nah, kalau begitu, mengapa diri kita tidak menyala-nyala dalam roh? Nah, hal ini disebabkan oleh kesibukan kita pribadi dengan kesibukan duniawi, dia merasakan, namun itu seperti tercekik. Tadi saya katakan Roh Kudus tidak bebas bekerja, ya, karena kita begitu sibuk dengan hal-hal yang kita kerjakan sehari-hari. Bukan tidak boleh, tetapi bagaimana waktu kita mengerjakan perkara dunia ini, tetapi sisi lain kita terus menyalakan roh ini dan melayani Allah. Nah, ini yang dua hal, ya, yang kelihatan paradoks yang kita harus menjaga keseimbangannya. Jangan sampai jatuh ke salah satunya. Nah, inilah Desert Fathers, ya, mengajarkan kepada kita bagaimana untuk terus berjaga dan mengingatkan kepada kita. Nah, saudara-saudara, agar roh itu menyala, kita harus dikurangi dan memperbanyak perenungan secara mendalam tentang hal-hal yang ilahi, kudus, surgawi, dan kekal. Sehingga perlu ada balance, ya, tidak boleh salah satunya dikurangi. Dan yang paling penting adalah mulai bertindak dengan satu cara yang betul-betul rohani, sehingga roh itu akan mulai menyala, dan akibat dari hari ini, semua rahmat, kasih karunia, energi ilahi yang tinggal di dalam hati kita akan membakar dalam kehangatan. Bagaimana supaya nyala api batin ini tetap hidup? Nah, Saint Theophan menjelaskan, buanglah segala sesuatu yang bisa memadamkan nyala api kecil yang mulai membakar dalam dirimu, dan kelilingilah dirimu dengan apa yang dapat memberi bahan bakar dan mengipas-ngipasinya menjadi satu api yang kuat. Pisahkan dirimu, berdoalah keheningan yang lebih terpusat, doamu harus lebih dalam, serta perenungan atau meditasimu harus lebih kuat. Nah, inilah yang sering disebut sebagai hesychia atau kesenyap teduhan, ya. Karena hesychia ini menjaga nyala api batinia, yaitu menjaga api dari Roh Kudus itu. Hesychia ini adalah satu disiplin yang orangnya api batinia itu dikipas-kipasi, dan percikan api itu Father dari Filokalia ini adalah untuk tetap memelihara nyala api batinia dari Roh Kudus agar tetap menyala di depan ikon Allah di dalam ruang ibadah hati kita, sehingga hidup ini dikuasai oleh anugerah atau energi Allah untuk apa? Untuk mengalahkan nafsu dan melakukan kebajikan.
Nah, ketika kita merasa kehangatan hati mulai meredup, nah kita perlu melakukan usaha, ya. Tadi seperti berarti perkara dua itu harus dikurangi, tambahkan, menyalakan kembali melalui doa, keterpusatan batin atau Hezekia tadi, pertobatannya, askesis, silence ya atau Hezekia, pembacaan kitab suci, sakramen perjamuan kudus, memberi sedekah, melakukan tindakan cinta kasih, ya, membaca atau mendengar firman Allah. Ini juga dapat menyentuh hati dan menyalakan hati itu dengan kobaran api. Nah, ketika nanti kita belajar ya beberapa The Spiritual of Disciples itu kita akan membahas ini ya, seperti hesychasm, bagaimana kita nepsis dan sebagainya. Apabila itu terjadi, kita harus berhenti sejenak dan biarkan api itu menyebar dengan merenungkan apa yang kita dengar atau kita baca. Inilah artinya kita dipenuhi oleh anugerah Allah. Origenes mengatakan, apabila ada satu perkataan Tuhan yang menyalakan pemikiran seseorang pendengar firman dan membuat dia semangat dengan hikmat yang meledak menjadi nyala api, maka api Tuhan telah turun ke atas orang itu. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita adalah terang dunia, karena kita mendapat energi ilahi dari Roh Kudus yang menjadi sumber bahan bakar untuk terus menyala menjadi nyala api. Bersinar cahaya seperti cahaya bagi Yesus di dalam dunia yang digelapkan oleh dosa ini, dan memberikan kehangatan serta terang kepada mereka yang telah berjalan dalam kegelapan. Nah, saudara-saudara, kiranya kita bisa memperoleh ya hati yang terpusat kepada Roh Kudus dalam doa, di dalam keheningan, sehingga Roh Kudus ini akan terus memancarkan energinya ke dalam hati kita. Sehingga hati kita ini terus dibakar, hangat, menyala, menjadi terang dunia melalui setiap perbuatan kita. Oke, saudara, saya akan membahas sedikit tentang pentingnya silence tadi, hesychia atau keterpusatan batin tadi, kesenyapan batin ini. Karena ini lakukan hesychia, kita perlu memasuki yang namanya satu sel ya. Istilahnya di sini adalah sel itu berarti adalah masuklah ke dalam ruang doamu. Ruang doamu yang secara physically itu bisa di mana saja gitu ya. Di tempat yang tenang misalnya, ataupun bahkan ketika kita ada di tengah-tengah orang. Jadi sel ini bukan ketika kita harus pergi ke hutan atau ke tempat yang sangat sepi ya atau di gunung. Tentu dalam konteks kehidupan sekarang itu hal yang tidak memungkinkan. Tetapi the cell itu sendiri adalah esensinya adalah kita masuk ke dalam ruang batin kita, ruang sel doa kita. Dan di situ kita bisa silence. Walaupun kita ada di tengah-tengah orang, walaupun kita ada di tengah-tengah kesibukan pekerjaan kita, tetapi kita bisa masuk ke dalam sel doa kita. Oleh sebab itu, silence hesychia ini tidak bergantung sebetulnya bagaimana kondisi di mana kita berada. Tetapi apapun kondisinya itu bisa membuat kita untuk mengalami yang namanya silence atau hesychia. Memang para biarawan itu akan masuk ke dalam satu biara atau monastik ya. Monasteri itu artinya hidup sendiri atau hidup sendiri artinya hidup memang dikhususkan untuk Allah gitu ya, the monastic life. Tetapi ini juga bisa kita kerjakan dalam era seperti ini. Nah, penting sel ini adalah seperti yang dikatakan oleh Anthony bahwa seperti ikan ini akan mati. Begitu juga kalau para biarawan itu suka kemana-mana dan melupakan selnya. Ya, nah kita juga ketika kita melupakan keheningan tadi, kita sudah begitu sibuk dengan berbagai macam kegiatan. Nah, kita harus punya masuk lagi ke dalam sel doa kita, ya apakah di kamar kita ataukah di tengah pekerjaan kita pause misalnya di video yang kemarin saya ajarkan ya jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6 sore. Nah, itu kita bisa masuk tuh ke ruang sel doa kita ya. Tergantung situasi kita, tetapi kita bisa melakukan dan ingat I want to meet God. Nah, di situ aku ingin bertemu dengan Allah. Ya, maka itu kalau kita tahu kalau ikan itu terlalu lama di darat kita akan mati ya. Kita ingat kita harus cepat-cepat balik ke sel kita seperti ikan tadi. Ya, nah jangan biarkan selmu kosong gitu. Jadi tinggal di dalam sel, maka kita akan sejenak ya repose anything from the world. Ya, kita akan
mengasingkan atau benar-benar repose dari dunia. Si Sales berkata, remain in yourself with vigilance and commit yourself to God with many tears and you will experience repose. Ya, jadi di Fathers bernama Sisnes itu berkata, tinggal di dalam selmu dengan segala kewaspadaan, komitlah kepada Allah dengan air mata pertobatan, maka kamu akan mengalami yang satu repose, ya, satu rest from the world, ya, satu benar-benar istirahat, silence di dalam Allah. Okay, another elder berkata, remaining in yourself, keep God in mind at all the time, and the fear of God will encircle you. Cast everything that is sinful and all evil out of your soul in order to find repose. Ya, jadi tinggal di dalam selmu, jagalah Allah, ketemu Allah di dalam pikiranmu sepanjang waktu, takutlah akan Dia, ya, untuk mengelilingi kamu, usirlah segala sesuatu yang sinful, yang jahat, yang berdosa dari jiwamu, sehingga kamu akan menemukan repose di sana. An unnamed elder atau anonymous, if a person remains in his cell under discipline of silence, dedicating himself wholeheartedly to prayer and work, he can be saved in this age. Jika kita memang benar-benar tinggal di dalam sel dengan satu disiplin askesis silence tadi, ya, dan sungguh-sungguh secara sepenuh hati berdoa dan bekerja, maka dia akan diselamatkan. Nah, ini kata Dietrich Fathers, ya. Isaiah dari SKT itu berkata, hate everything in the world, ya, bencilah segala sesuatu di dunia, and repose of the body. Okay, istirahatlah dari keinginan tubuhmu, for this made you an enemy of God. Itu membuat kamu jadi musuhnya Allah. As a man who has an enemy, fight with him. Ketika kita punya musuh, we ought also to fight. Kita harus fight, melawan. Ya, nah, fight against the body to allow it no repose. Jadi di Fathers itu memang tubuh ini memang punya kecenderungan keinginan-keinginan yang akhirnya membuat kita menjadi the enemy of God. Itulah kita perlu silence, rest in for the body, ya, and then we find the repose. Nah, efeknya adalah kita bisa staying in the cell. Arsenius berkata, aware that remaining patiently in one cell is what brings a monk into line. Ya, Abba Moses juga berkata, a brother that remaining in the cell would teach him everything. Jadi kita yang tinggal di dalam sel, ya, dalam Moses 6 itu kita akan diajarin segala sesuatu. So the cell is like the teacher to us, to teach us everything. While another elder said that the cell furnished the monk with a plethora of good things. Stay in your cell and God will give you relief. Nah, jadi tinggal dalam selmu, maka Tuhan akan memberikan kamu satu relief, ya, satu istirahat. Poemon berkata, one acquire the fear of God from remaining in one cell. Jadi untuk menghasilkan takut akan Allah, kita harus tinggal di dalam sel kita. Nah, saudara-saudara, ini beberapa kutipan-kutipan seperti ini menunjukkan bahwa sangat penting, ya, untuk silence, untuk mencapai yang namanya repose. Kita perlu enter to our cell. This is the first step. Ya, bagaimana di dalam kehidupan kita, I have to find myself. Aku harus menemukan selku, gitu. We hasten back to the cell. If not, I will be dead. Aku akan mati. Nah, this is very important thing. Oke, seperti Matius 6 ayat yang ke-6, saya akan bacakan, ya, apa yang Yesus ajarkan kepada kita. This is our cell. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, jadi Allah akan membalas apa yang kita kerjakan ketika kita benar-benar masuk ke dalam kamarmu. Kamarmu itu adalah selmu. Dan tutuplah pintu. Itu artinya we find him. Repose anything from the world, menyingkirkan segala sesuatu yang dari dunia. At a moment, at the time, ya, walaupun satu momen atau suatu saat, gitu, we can make a pause, ya, make a repose from the world. Tutuplah pintu, and then we pray to the Father. Kita berdoa kepada Bapa. Bagaimana kita supaya remain in His cell, ya? Nah, ada hal-hal yang memang sering mengganggu kita, ya. The visible component of staying in one cell itu seperti
manual work pekerjaan kita sehari-hari, eating once a day, silence and meditation, but secretly to make progress in oneself is to tolerate laying the blame of oneself in every place where you go, and not to be regretful the times for synthesis of the scripture. Jadi kita tuh harus diingatkan jangan sampai kita neglectful, jangan sampai kita mengabaikan ya waktu-waktu kita supaya bisa secret prayer. Oke, seperti yang Tuhan ajarkan ya, masuklah ke dalam kamarmu itu, masuklah ke dalam selmu. In a slack time occurred in manual. Jika kita begitu sibuk dalam pekerjaan ya, tetap go into the signasis and discharge it in an untroubled mind. Finally keep good upon company too and skew bad company. Jadi di Fathers mengerti sekali ya. Mereka juga bukan orang yang gampang juga masuk ke dalam sel, mereka butuh usaha. Sehingga jangan neglectful ya, tetapi ingatlah jangan slack time, tapi go into the synthesis gitu. Remain one cell was not simple ya, masuk ke dalam sel doa kita itu tidak simple. Dia berkata, what am I to do? For my logismoi are afflicting me, saying you can neither fast nor labor. Jadi memang ada banyak sekali ya, kadang pikiran-pikiran atau pekerjaan ya, tetapi ada banyak hal pikiran-pikiran kita pikirkan akhirnya kita tidak bisa menyelesaikan melakukan pekerjaan itu. Nah, apalagi hal-hal yang spiritual yang kita tidak bisa melihat. Nah, ada begitu banyak logismoi pikiran-pikiran yang akhirnya membuat kita tidak bisa berdoa, bekerja, ataupun menyelesaikan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, kita nggak bisa mengunjungi orang sakit, kita nggak bisa berbuat kasih dan sebagainya. Ini because logisme tadi. Nah, mengenal hal ini ya, kita seperti kayak kita banyak menabur, tetapi taburan itu dimakan oleh demons gitu. Ya, di ada berkata lagi, eat, drink, sleep, only do not leave yourself. Jadi apapun kita kerjakan, jangan tinggalkan selmu. It means that tubuh boleh bekerja kata Pak Lamas, but in the heart, in the soul, don't leave yourself. Knowing that remaining patiently in the cell brings a monk up to what he should be. Nah, ini membuat dia apa menjadi seorang, akan membuat dia jadi seorang biarawan. When he had lasted 3 days of that he was in SCD, he found a few huggers like him. He said, look here what we 4 pounds from dan sebagainya. Nah, jadi saudara-saudara jangan lupa terjebak dengan ACD ini, artinya pikiran-pikiran yang yang mengganggu, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang membuat kita tidak bisa fokus. Nah, ini yang kita harus taklukkan, karena we enter into the cell, we enter in the solitude, we enter into the silence, we enter into the contemplation, and the enemies, dan itu ada musuhnya. Nah, musuhnya adalah pikiran-pikiran kita sendiri atau logismoi. Oleh sebab itu, kita harus, dia katakan praktisnya, recite a few psalms, ya. Lalu biasanya membacakan beberapa mazmur. With the help of God, he made progress little by little. Dengan itu Tuhan akan menolong. He came up what he should be and gaining confidence against his logisme. Baru kita bisa menaklukkan logisme itu. He overcome them. So, tantangannya di dalam silent hesitation itu adalah logisme kita sendiri. Nah, bagaimana kita bisa remain in the cell? Kita harus berjuang mengalahkan pikiran-pikiran itu. Ya, dia katakan how to be taught. One needed to be taught how to remain in the cell. Jadi ini bukan satu perkara yang gampang ya. Ini perlu waktu untuk terus berlatih gitu ya. Bahkan ada Desert Father yang mengatakan ada yang menghabiskan ratusan tahun in his cell supaya dia bisa tetap tinggal di dalam selnya. That's not easy gitu ya. Nah, kita ingat contoh apa yang Yesus kerjakan juga. Ya, di tengah kesibukannya, dia pagi-pagi benar dia berdoa sendiri kepada Bapaknya in silence. That's it. Jadi Christ enter into his self, but that's not very easy. Ini nggak gampang, gitu ya. Kita harus bisa mengalahkan segala keletihan, bahkan kecapekan kita dan pikiran-pikiran kita yang sering mengganggu kita. Oke, kita lanjutkan. Inform a brother how one should stay in self. Lalu Abah John berkata, do not offer a prayer at all.
just reside in yourself. Jadi jangan banyak berkata-kata, tetapi tinggallah just reside in yourself, kata Abah John. Lalu ada yang berkata lagi, remain in yourself. Eat if you are hungry. Drink if you are thirsty. Speak ill of nobody and you will be safe. Ya, jadi tetap tinggal dalam selmu, makan jika kamu lapar, minum jika kamu haus. Speak ill of nobody. Ya, jangan berkata membicarakan orang lain, tapi maka di sini kamu akan diselamatkan. John Stolberg berkata, it was not quite so simple as that. If a person has something of God in his soul, he can remain in himself, even though he has nothing of this world. Yeah, and if a person has something of this world and nothing of God, he too can remain in himself, having something of this world. But he who has nothing either of God or this world cannot remain himself at all. Ya, jadi saudara, jika seseorang memiliki sesuatu di dunia ini dan tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah, ya dia sebetulnya bisa remain in himself, gitu. Tapi dia apa namanya komitmen, ya, remain to the self. But he who has nothing either God or this world cannot remain in himself. Tapi kalau dia nggak memiliki Allah, tidak memiliki dunia ini, dia tidak bisa tinggal di dalam selnya. My son, if you want to receive benefit, remain in yourself, paying attention to yourself and to your handiwork. Said Abba Serapion, for coming out does not procure you such benefit as staying inside. Ya, jadi stay in the cell, receive benefit, ya kan memperoleh benefit, tetapi paying attention to yourself and to your handwork, kata Abba Serapion. Nah, saudara, ini beberapa kutipan tentang sel yang menjadi langkah awal kita masuk ke dalam yang namanya silence atau hesychia. Nah, besok kita akan bahas tentang apa itu silence dan bedanya dengan hesychia apa. Ya, jadi malam hari ini kita bahas tentang bagaimana hidup di bawah anugerah Allah, yaitu kita punya satu kehidupan silence, self yang baik. Ya, so the enter is seperti Matius 6 ayat 6, masuklah ke dalam kamarmu. This is the first step. We have to enter our cell, our room, our heart in every area, in every time, gitu. Nah, baru di situ shut your door, tutuplah pintumu. Nah, itu artinya apa? Hening, silence. Oke, baru pray to your God. Berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Nah, itulah baru hesychia. Jadi hesychia itu adalah the step yang sudah paling dalam. Tapi the first step itu adalah masuklah ke dalam kamarmu. Enter into yourself. And then tutuplah pintumu. And then we keep quiet, silence. Semua kita menjaga indera kita tidak terganggu. And then hesychia. Baru berdoalah kepada Bapamu. Nah, 3 langkah ini akan kita bahas. Nah, yang pertama kita sudah bahas tentang apa artinya the cell itu. Kesimpulannya adalah jika kita punya waktu yang khusus, kita bisa masuk enter the cell, kita harus segera masuk. Ya, you take your time, jam 6, jam 9, jam 12, atau sebelum tidur, 5-15 menit, ya, oke? Enter into your cell. Masuk ke dalam sel doa kita. Or together, bersama, with your family, or with your child, with your mother, with your sister, with your father, dengan siapa saja, we can enter into our cell, pray together. Remember, ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk kita. Ya, back to the cell, every moment. Oke, nah, jika kita bisa sendiri, kita sendiri. Ya, kita bisa mengambil waktu di kamar tertentu atau di ruang yang sunyi, yang sepi, yang kita bisa enter, masuk ke situ, lalu kita bisa berdoa. Ya, kita belajar untuk merecite, mengucapkan doa yang singkat, atau membaca Mazmur, atau saudara bisa just keep silence, hening, ya. Lalu saudara mulai enter into your mind, and masuk dalam pikiran kita, and then descend into the heart, turunkan ke dalam hati, dan di situ Yesus katakan, berdoalah, artinya speak something to your Father. Dan
juga dengarlah apa yang Tuhan ingin ajarkan. Nah, ini esensinya, silence itu. Sehingga dengan demikian kita bisa gather the energy, gather the divine energy, ya, gather the grace itu, mengumpulkan anugerah kasih karunia itu, sehingga hati kita akan terus diberi kekuatan, diberi kehangatan, diberi api, diberi energi, diberi kalori untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Thank you semuanya, semoga ini menolong kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Besok kita akan membahas tentang silence, and then Hezekiah. Pada esok hari kita akan bahas jam 5 sore di channel YouTube Live Hendy Filipe jam 5 sore besok setiap hari Selasa. Kita akan lanjutkan tentang topik silence atau Hezekiah ini, karena topik inilah yang menjadi esensi dari spiritualitas kita. Thank you semuanya. See you tomorrow.